Selamat malam semua. Selamat malam kakak-kakak, adik-adik, para alumni Tarakanita yang hari ini berkumpul semua. Selamat datang kami ucapkan di acara virtual perkenalan kandidat Dewan Pengawas. Terima kasih banyak nih bagi semua yang sudah hadir. Thank you sudah meluangkan Jumat malamnya untuk berkumpul bersama-sama dalam kebersamaan yang walaupun virtual, tapi kita harapkan tetap hangat ya. Jadi kalau boleh dari awal, mari kita buka semua kameranya, biar terlihat wajah cantiknya, biar bisa saling menyapa juga kan antara teman-teman. Mungkin ada yang sudah lama nggak jumpa, mungkin ada yang udah lama banget nggak terupdate, jadi kita buka aja kamera supaya benar-benar perjumpaan kita ini bermakna. Sebelumnya tapi perkenalkan diri dulu, aku Siska Becker. Aku ini Tarakanita 1 angkatan 98. Jadi dulu lulusan kelas 3 bahasa. Lalu setelah itu kuliah mengambil jurusan komunikasi dan seterusnya berkarir di bidang broadcasting dan public speaking. Nah, malam hari ini senang banget aku bisa hadir di sini menjadi bagian dari acara kebersamaan kita, bisa berjumpa juga dengan semua kakak-kakak, dan juga mungkin ada adik-adik, semua alumni Tarakanita, thank you banget buat kesempatannya. Nah, mungkin banyak di antara kakak-kakak dan adik-adik, teman-teman alumni semua di sini, sebelumnya sudah bersama-sama mengikuti penjabaran visi, misi, dan program kerja dari kandidat Ketua 1 dan Ketua 2 ya, di awal April kemarin. Nah, kalau malam hari ini, agenda acaranya adalah kita akan mengenal lebih dekat kakak-kakak kita, para kandidat Dewan Pengawas Unitarki. Jadi mungkin selama ini hanya melihat wajah-wajahnya saja atau hanya mendengar namanya saja. Nah, hari ini kita akan kenal lebih dekat nih. Sebenarnya apa saja sih aspirasi mereka, apa saja yang menjadi mimpi mereka, apa saja yang menjadi keinginan yang mudah-mudahan juga merupakan harapan kita bersama. Nah, saya mau menyapa dulu para alumni semua yang sudah hadir, baik pendukung setia salah satu kandidat, maupun mungkin yang masih belum kenal dan malam ini pengen tahu lebih mendalam ya tentang kakak-kakak kita. Selamat malam sekali lagi semuanya. Mungkin boleh juga sambil dikasih tahu kali ya buat teman-teman Tarki yang lain, di blast aja di grup angkatannya masing-masing supaya semakin banyak yang ngumpul di sini, supaya semakin ramai, semakin hangat, semakin seru juga acara kita, karena nanti di akhir sesi tanya jawab akan ada sesi tanya jawab juga bagi para partisipan ya, dan ada hadiah menarik nih bagi yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi pengennya sih kalau bisa sebanyak mungkin pertanyaan bisa kita ajukan ya kepada para kandidat. Jadi silakan feel free sambil sekarang kita mengikuti acara pun kalau masih tetap mau di blast undangannya untuk teman-teman Tarki yang lain, mungkin ada grup arisan, ada grup angkatan, mungkin masih ada grup silaturahmi untuk ekskul, apapun itu, mari kita ajak aja berbondong-bondong untuk bergabung di sini. Sebelum aku memulai bincang-bincang bersama dengan kandidat dewas yang hari ini semuanya sudah standby ya, dengan sangat cantik dan rupawannya. Senang banget aku ngelihatnya sih, semua udah ngumpul dari tadi, udah semangat banget. Bagi yang sudah buka puasa juga aku ucapkan tadi ya, semoga buka puasanya menyenangkan, dan semoga selama ini bulan puasanya juga lancar, penuh berkah, dan tentunya dipenuhi dengan silaturahmi yang menyenangkan. Nah, aku lihat sih di sini udah banyak juga yang saling menyapa di kolom chat. Boleh banget, silakan didaya gunakan sebaik-baiknya kolom chatnya. Kalau mau saling nyapa, mau say hi, mau absen, boleh banget. Mungkin banget kan ada yang nggak di Jakarta, ada yang di luar Jakarta juga. Mari kita bersapaan, kita bersalaman, karena ini adalah salah satu tujuan juga kita adakan acara hari ini. Kalau mau cari-cari teman angkatannya, boleh di sini. Apakah ada dari angkatan saya? Langsung aja ya dimanfaatkan kolom chatnya. Jangan lupa juga tapi nanti setelah saya sudah selesai ngobrol-ngobrol dengan semua kandidat Dewan Pengawas, kakak-kakak semua, teman-teman alumni juga manfaatkan kolom chatnya untuk bertanya ya kepada para kandidat. Oke? Ya udah, mari sekarang kita mulai perkenalan para kandidat Dewan Pengawas. Ada Siska Gu 98, angkatan 98 hadir, hai. Senang sekali.
tolong ya diramaikan dong, diajak tuh angkatan 98 yang lain. Mudah-mudahan bisa makin banyak ya gabung di sini. Buat angkatan yang lain juga, ayo langsung aja didaya gunakan pokoknya silaturahminya dengan teman-teman Tarki. Let's burn our Tarki sisterhood bright this evening, sambil kita mengenal lebih dalam para kandidat Dewan Pengawas. Aku mau mulai ngobrol-ngobrol ya dengan para kandidat. Yang pertama-tama ingin aku ajak ngobrol adalah Kak Yuni dari angkatan 85. Kak Yuni, bolehkah dinyalakan? Hai, selamat malam Kak Yuni. Selamat malam semua, kakak, adik, Siska. Wah, Kak Yuni sibuk sekali nampaknya ya, sampai jam segini masih di perjalanan. Ya, Alhamdulillah. baru mau pulang. Baru mau pulang dari kantor. Baru selesai bekerja. Iya. Oke. Nah, mungkin sebelum aku tanya-tanya, kulik-kulik lebih dalam, pekerjaannya apa, di bidang apa, Kak Yuni silakan loh kalau sekarang ingin menyapa dulu semua yang hadir, sambil mungkin memperkenalkan diri sedikit, menjelaskan Kak Yuni ini angkatan berapa, mungkin boleh sedikit dulu gambaran waktu mesti di anak Tarki, apa sih kegiatan utamanya supaya kita benar-benar semakin akrab nih dengan sosok Kak Yuni. Silakan Kak Yuni. Selamat malam semua, kakak-kakak, adik-adik. Terima kasih Siska, terima kasih semuanya. Senang banget bisa berada di antara kakak-kakak dan adik-adik malam ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya Yuni, angkatan 85, lulus, begitu lulus SMA, saya melanjutkan kuliah di LPK Tarakanita, terus sesudah itu saya melanjutkan lagi di UI Ekonomi, bekerja kurang lebih baru sekitar 30 tahunan lah di industri advertising agency gitu. Sebenarnya tahun lalu di bulan Desember 2021 saya pensiun udah. Jadi tapi pertengahan Januari 2022 ini saya balik lagi kerja, kebetulan ada yang ngajak, jadi saya balik lagi ke agensi lagi, media agency tepatnya. Ya pengalaman bekerja itu ya mungkin karena saya senang dengan industri ini, jadi ya happy-happy aja gitu, sampai udah pensiun pun tetap masih ingin berkarya di sini gitu. Keren. Gitu sih, Sis. Oke, jadi Kak ini anak agensi, pantesan jam segini masih belum kelar masih atau baru ada, kelar kerjanya. No wonder. Ini kalau ada teman-teman yang lain di sini yang juga anak agensi, boleh loh. Langsung absen di kolom chat, anak agensi juga. Jangan-jangan lebih masih di jalan ya semuanya. Nah, Kak Yuni mungkin boleh cerita juga nih sambil kita bernostalgia bersama-sama. Kita kumpulkan semangat nostalgia kita, rasa bangga kita sebagai jebolan Tarakanita. Kak Yuni boleh ceritakan satu kenangan terindah atau paling berkesan saat sekolah di Tarakanita? Yang paling berkesan sih tentunya waktu jadi anggota drum band sih ya. Karena kan itu kan banyak pengalaman-pengalaman, terutama waktu ikut kejuaraan Grand Prix Marching Band pada saat itu gitu loh. Jadi kita pelatihan di stadion, nginep lah gitu di stadion Senayan, terus udah gitu kita latihan malam-malam, tengah malam gitu, dan ya alhamdulillah pada saat itu sih dapat juara umum sih. Ih keren, aduh itu pasti harunya nggak bisa hilang sampai sekarang ya, momen kemenangan itu setelah bekerja begitu keras. Iya, ya inilah jasanya kakak-kakak pada waktu itu sih. Kalau nggak salah saya masih baru masuk sih gitu, baru kelas 1 SMA gitu. Ya. Dan kayaknya mental tangguh ya, mental siap tempurnya sehingga sekarang pun kayaknya masih dimiliki tuh udah terbina dari waktu itu ya Kak Yuni ya artinya. Iya. Dari waktu jadi anak drum band, jadi anak Tarki. Itulah alumni Tarakanita kan memang begitu ya semuanya. Iya. Itu sih udah jadi algoritma kita ya.
Iya. Perempuan-perempuan perkasa. Oke, Kak Yuni terima kasih banyak. Nanti aku akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana. Mudah-mudahan perjalanan lancar ya Kak Yuni ya. Dan juga internetnya stabil. Yeay, ada anak drum band. Langsung tuh banyak banget yang absen di kolom chat. Anak-anak drum band. Yes, udah ada presentasinya tuh satu ya. Represent drum band Tarakanita. Yaitu Kak Yuni, angkatan 85. Anak agensi. Sampai jam segini pun juga masih berjibaku dengan jalanan Jakarta, masih berkontribusi untuk industri yang Kak Yuni geluti sejak lama, dan ini bisa menjadi indikasi ya bahwa Kak Yuni ini adalah seorang pekerja keras. Wah, ini bisa menjadi salah satu faktor penentu ya. Oke, aku sekarang lanjut kepada kandidat berikutnya, yang juga aku akan tanya-tanya pada hari ini setelah tadi kandidat pertama Kak Yuni. Kandidat kedua yang ingin aku ajak ngobrol adalah Kak Maudi, kandidat Dewan Pengawas kedua pada malam hari ini. Kak Maudi angkatan 80. Hai Kak Maudi yang cantik jelita, malam hari kok masih begitu segar dan fresh. Apa rahasianya Kak Maudi? Skincare-nya kayaknya aku harus tahu nih. Nggak ada yang banget sih Kak Maudi. Nggak ada rahasia, yang penting cuci muka aja kalau tiap malam belum tidur. Kak Maudi, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Aku sekarang akan berikan kesempatan dulu pada Kak Maudi ya. Mungkin pertama boleh sapa dulu. Mungkin banyak fans-fansnya nih di kolom chat. Boleh disapa-sapa terlebih dahulu. Perkenalkan juga secara singkat profilnya Kak Maudi sendiri. Mungkin boleh cerita sekelumit saja dulu sosok Kak Maudi sebagai anak Tark itu seperti apa sih? Silakan Kak Maudi. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk kakak-kakak dan adik-adik di sini. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya memperkenalkan diri ya. Lulus tahun 80. Terus lanjut ke UI Sastra Belanda. Terus habis itu saya ikut juga sekolah pendidikan sekretaris di IPM. Setelah itu sempat bekerja di Medikaloka Klinik di Kuningan, Jakarta tahun 87. Lalu di tahun yang sama saya menikah, punya 2 anak. Habis itu pindah ke Jogja. Oh, oke. Aku di Jogja. Tahun 2000 aku pindah ke Jogja. 2007 aku bergabung di Tembi Rumah Budaya. Itu sebuah penginapan bergaya klasik tradisional Jawa yang di dalamnya juga memiliki berbagai program dan kegiatan seni budaya. Sampai sekarang aku masih di situ. Oke. Jadi Kak Maudi ini sampai sekarang masih berdomisilinya di Jogja? Ya, di Jogja. Tapi hari ini lagi di Jakarta. Jadi sekarang lagi di Jakarta. Ya, lebaran dulu di sini. Oke. Wah, kalau begitu apakah aktivitas Kak Maudi selama pandemi jadinya agak berkurang ya? Karena kan bisa dikatakan kegiatan seni, kegiatan budaya, kegiatan pariwisata itu kan mau tidak mau gitu ya, demi protokol kesehatan kan berkurang tuh. Bagaimana tuh Kak Maudi ceritanya? Iya, memang karena ada PPKM, jadi kita memang di kantor itu cuman hanya berkegiatannya kalau boleh izin dulu deh sama apa polisi lah, ina-inu gitu. Jadi juga dibatasi, pengunjungnya juga dibatasi. Terus kita juga cuman masuk 10 kali dalam 1 bulan, masih sampai sekarang. Ya. Tapi kegiatan lain atau penginapan tuh masih sih, masih ada, masih terus buka. Tapi tetap prokes seperti itu. Oke. Ya sekarang juga kayaknya alhamdulillah ya udah mulai semakin ramai, orang Ya, mulai kembali berkegiatan. Pariwisata juga sudah bergeliat kembali. Mudah-mudahan ya Kak Maudi ya, kita doakan bersama-sama deh bisa kembali seperti dulu, tapi tetap tentunya kita utamakan keselamatan dan kesehatan ya. Oke, Kak Maudi, pertanyaan yang aku ajukan sama nih tadi, seperti kepada Kak Yuni. Kenangan terindah saat jadi anak Tarki, yang paling berkesan. Aku yakin banyak sih, pilih satu aja Kak. Iya, banyak ya, agak susah sih. Cuman memang sebenarnya yang paling berkesan tuh ya masuk drum band, itu aja. Walaupun aku cuma 1 tahun, tapi apa ikatan sisterhood-nya tuh berasa banget. Kuat sekali ya. Ya, kuat banget. Terus di sekolah sih kita nunduk-nunduk tuh sama kakak-kakak, tapi begitu di luar kayaknya ya ampun akrabnya bukan main.
Seperti itulah oke. dulu pengalaman aku di Tarakanita. Iya, iya. Dulu kamu pegang alat apa? Atau color guard? Atau... Recorder, kan aku pendek. Iya, iya, iya. Hidup drum band. Langsung rame lagi tuh kalau chat. Karena ada perwakilan lagi anak drum band. Kak Maudi, terima kasih banyak ya sharing ceritanya. Nanti Sama-sama. aku akan ajak ngobrol lagi dan mungkin banget juga bakal yang nanya-nanya ya dari partisipan yang hadir. Oke, nikmati terus acaranya Kak Maudi. Thank you. Oke, udah 2 kandidat aku ajak ngobrol. So far seru-seru banget dari 2 dunia yang berbeda. Tadi ya anak agensi, habis itu seseorang yang bergelut dalam dunia pariwisata dan juga sangat akrab dengan dunia seni dan budaya. Gimana dengan kandidat nomor 3, Kak Teti, angkatan 84. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kak Teti, bolehkah bergabung bersamaku di layar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Teti, terima kasih banyak sudah bergabung. Cantik sekali sih. Disuruh dress code-nya Tarki, jadi ini aku pakai luriknya Tarki. Oh, keren. Lengkap loh itu warnanya semua. Iya, semuanya ada ya. Hitamnya ada, abu-abunya ada. Iya. Aduh, cakep. Habis ini aku tanya ya, itu belinya di mana ya? Aku juga pengen punya nih. Itu loh. yang tempat mereka bikin rok kita, yang kotak-kotak itu. Oh, really? Iya, Oh, iya. menarik sekali. Oke. Abis ini aku japri ya, Kak Teti. Oke, Kak Teti silakan boleh sapa dulu semua teman-teman, para pendukung, para partisipan yang hadir. Juga ceritakan sedikit nih mengenai profil Kak Teti. Silakan. Terima kasih. Nama saya Teti Arianto, waktu di Tarakanita, angkatan 84, lulus dari jurusan bahasa. Jadi sama kita Kak Teti. Terus dari sana aku kuliah di pariwisata D3 dan kemudian kerja gitu di industri pariwisata sebagai tourist guide, tour leader dan travel consultant. Nice. Jadi kayaknya aku cocok nih sama Maudi gadis Sunsilk itu. Wow. Jadi bergelutnya di bidang pariwisata nih ya, tour and travel. Itu artinya apakah Kak Teti juga belajar banyak bahasa asing atau ada salah satu aja yang fokus atau gimana tuh? Ya, alhamdulillah ya, waktu kita di bahasa itu kan diajarin bahasa Prancis gitu ya. Jadi itu sangat-sangat membantu sekali sih dalam perjalanan karir aku. Oke. Nah, sekarang setelah hampir 35 tahunan ya gelut di dunia pariwisata swasta, saya separuhnya sekarang pegawai negeri, separuhnya, tapi bukan ya. Saya masuk di dunia sertifikasi dan menjadi salah satu anggota dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Gitu. Oh, wah menarik sekali loh. Kebetulan ya, jujur aku tidak terlalu tahu banyak nih sebenarnya mengenai sertifikasi profesi. Bolehkah dijelaskan Kak Teti apa yang disebut sertifikasi profesi ini? Jadi sertifikasi profesi ini adalah memberikan pengakuan terhadap kompetensi kerja atau keahlian yang kita miliki, regardless pendidikan, pelatihan maupun pengalaman. Jadi diakui gitu. Dan ini akan bagus sekali buat kita semua ya, terutama untuk membangun kepercayaan diri dan juga menjadi personal branding gitu loh. Kan kita nggak mungkin kan ngaku-ngaku, oh Teti tour leader gitu. Tour leader, buktinya apa gitu. Oh. Jadi sertifikasi ini adalah untuk pembuktian itu. Nice. Terus gimana cara dapetinnya tuh? Aku nanya pribadi, nggak apa-apa ya. Maaf ya teman-teman, tolongan ya. Gimana caranya kita mendapatkan sertifikasi ini, Kak? Sertifikasi, kita harus cari lembaga sertifikasi profesi yang punya skema yang cocok dengan okupasi kita atau pekerjaan yang kita geluti atau profesi kita. Oke, jadi apapun latar belakangnya, apapun profesinya, itu bisa didapatkan sertifikasinya. Oh, very nice knowledge. Terima kasih banyak Kak Teti. Oke, tentunya last but not least, boleh dong diminta kenangan terindah. Wah, nah ini. Saya itu kan tidak linear ya, SD, SMP, Tarakanita, tapi dari sekolah lain.
yang kemudian mencoba masuk SMA Tarakanita dan tidak diterima. Jadi itu kenangan dari saya itu. Saya ingat sekali bersama ibu saya almarhum itu berhari-hari camping di depan kantor almarhum Suster Franselin. Pokoknya sampai diterima. Itu. Jadi pesan moralnya jangan pernah putus asa, itu aja. Keren. Pantang menyerah. Pantang. Camping deh. Demi ya jadi anak Tarki. Aku ngerti banget tuh perasaannya ya. Rasa bangganya itu ya Kak Teti yang nggak ada yang ngalahin ya rasanya ya. Banget. I'm so proud of being a Tarki alumni, bener deh. Oh, Kak Teti, I feel you, goosebumps, chillsnya aku langsung sekarang semua. Terima kasih banyak Kak Teti, sharingnya seru banget. Jangan kemana-mana ya, standby terus, nanti aku akan ngajak ngobrol lagi. Aku yakin semua di sana yang sedang menyimak kita juga ini sekarang sedang membuncah rasa bangganya, karena teringat betapa bangganya kita dulu ya, sebagai anak Tarki, dengan sisterhood kita, dengan segala yang kita jalani bersama-sama. Thank you Kak Teti untuk reminder-nya yang luar biasa indah malam hari ini. Oke teman-teman, masih silakan dimanfaatkan kolom chatnya. Kita juga masih menunggu kehadiran teman-teman yang lain. Kalau hendak bergabung, nggak apa-apa, nggak usah sungkan, nggak usah takut telat, santai aja kok. Bisa dikatakan sebenarnya kita nih hanya kumpul-kumpul santai, duduk-duduk cantik, sambil silaturahmi, ya kan? Sambil juga mengenal lebih dalam nih para kandidat Dewan Pengawas kita. Setelah tadi aku ngobrol-ngobrol dengan Kak Teti, sekarang aku akan ngobrol-ngobrol dengan kandidat Dewan Pengawas yang keempat, Kak Uit, angkatan 77. Nah, ini juga aku harus kasih tahu nih, ini juga keren banget outfitnya. Kak Uit, could you please join me? There you are. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Siska. Itu bagus banget bajunya, aku pengen. Itu gimana cara mendapatkannya? Ini kayaknya waktu itu reuni deh, kita pakai bikin. Minta reuni 77. Iya, reuni 77. Jadi kotak-kotaknya di sini sama di sini. Nice. Oke teman-teman angkatan 98, nanti kalau ada reuni lagi kayaknya boleh nih kita contoh nih. Polo shirt atau kemejanya angkatan 77, menyenangkan sekali. Oke, Kak Uit, boleh bisa langsung disapa teman-teman, para pendukungnya, para fansnya. Sambil cerita sedikit ya mengenai profil Kak Uit, silakan. Oke, halo, selamat malam semua kakak-kakak, adik-adik. Suster Pauletta udah ada belum? Belum ya? Karena nanti pengalamanku pengalaman yang agak jelek nih, jadi jangan sampai didengar sama kepala sekolah. Aku senang bisa join, bisa ketemu teman-teman di sini walaupun kita cuma melalui layar di masa pandemi, kita semua sehat-sehat. Walaupun pernah ada yang sakit, tapi semuanya bisa survive. Aku juga udah kena 2020 awal, aku sama anakku bungsu kena. Kemudian anakku yang nomor 2 yang angkatan 2011 berapa minggu yang lalu habis booster juga kena. Tapi kan karena masih muda ya, jadi dia bisa bisa mengalahkan. Oke. Oit itu lulus 77. Kayaknya aku IPS nih, yang lain bahasa semua. Tadi kuliah Dewas 3 bahasa katanya. Aku IPS nih. Oke. Tapi IPS tahun 77 tuh bengal-bengal loh. Ngalahin anak bahasa nih kayaknya. Masa bengalnya kayak apa sih, Kak? Aku lulus, kemudian aku masuk Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kemudian kuliah tepat. Waktu itu belum ada sistem kredit ya, jadi SKS itu belum ada, jadi 5 tahun. Aku 5 tahun pas, kemudian aku sebagai seorang sarjana hukum, aku melamar di kantor pengacara. Aku selama 8 tahun aku kerja di kantor pengacara, kemudian berhenti, lagi nganggur-nganggur gitu, entah bagaimana semua, karena waktu itu sudah punya anak ya, jadi anakku 3. Tapi waktu aku berhenti dari kantor pengacara itu anakku kalau nggak salah baru 2. Lamar-lamar nggak dapat, belum ada yang nyangkut,
Yang memanggil adalah justru kantor gereja aku. Kantor gereja aku tuh membutuhkan seorang kepala kantor. Jadi bekerjalah aku sebagai kepala kantor di gereja GPIB Philadelphia di dekat rumah, Bintaro, selama 11 tahun, 14 tahun ya. Pokoknya sampai usia pensiun. Kemudian aku sempat berhenti 1 bulan, tiba-tiba kantor pusat manggil lagi. Jadi sekretarisnya pengurus di kantor pusat. Di sana 4 tahun, kemudian kantor yang camar manggil lagi, aku disuruh balik lagi, tapi cuma 1 tahun. Nah, sekarang aku benar-benar menjalankan profesi sebagai ibu-ibu. Kecuali masak ya, aku nggak bisa masak. Ngurusin tanaman, terus kadang-kadang aku ngejaga warungnya anakku. Anakku punya warung, isi, dia ada juga angkatan 2006. Jaga mandiin anjingnya, anabulnya ada 3 gede-gede. Kemudian pokoknya itulah, mengurus anak-anak semua udah bekerja. Jadi aku benar-benar lagi pingin mencoba untuk menulis. Aku tuh senang menulis, pingin menulis. Cuman waktu aku kuliah ya pernah masukin ke majalah gadis, tapi ditolak. Jadi aku langsung kayak patah semangatnya gitu. Makanya aku lagi pingin, ada TJ nih, aku lagi pingin tanya-tanya sama TJ, pernah ngomong, gampang Mbak, nulis gampang katanya. Jadi aku akan mencoba. Aku punya pengalaman selama aku bekerja di kantor, aku udah kelamaan ngomong ya. Kantor pusat itu, aku kan naik kereta. Itu story tentang kereta itu sangat banyak. Jadi aku mengumpulkan cerita tentang kereta. Mudah-mudahan nanti satu saat akan diterbitkan. Amin. Oh, Kak Oit ini jadi angker ya, anak kereta. Banyak itu ceritanya, angker pasti. Nggak sampai arisan ya, nggak sampai arisan di kereta. Karena cuman tiga stasiun sampai ke Tanah Abang. Jadi aku, tapi jadi nggak terlalu lama lah. Oke. Tapi Kak Oit, aku simak gitu ya, perjalanan hidupnya ini bisa dikatakan berwarna sekali gitu ya, begitu banyak pengalaman berbeda yang Kak Oit itu dapatkan gitu dari berbagai profesi yang selama ini sudah dijalani. Pernah di bidang hukum, lalu juga melakukan pelayanan. Nah, dari 2 profesi yang bisa dikatakan sebenarnya kan beda banget ya Kak Oit ya. Dari bidang hukum habis itu pelayanan kan sesuatu yang bisa dikatakan kontras lah gitu. Tapi apa gitu pengalaman hidup yang Kak Oit rasakan paling berharga gitu, yang dipegang erat-erat, bahkan Kak Oit teruskan ke anak-anak. Ada nggak sih? Ya, dengan aku bekerja aku tahu bidang hukum. Suamiku juga seorang lawyer. Kita sama-sama mengetahui bagaimana hukum itu. Tetapi mungkin di Indonesia ini memang kita harus ekstra hati-hati. Dijauhkanlah segala sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya polisi, karena masih belum, menurut aku ya, belum 100% dijalankan dengan benar. Nah, apa kaitanku dengan pelayananku di gereja? Memang banyak juga orang-orang yang bermasalah ya. Jadi nggak selalu, aku ngebayangin dunia itu, gereja itu adalah surgawi gitu, tapi ternyata nggak juga. Banyak juga orang-orang yang ringan tangan, yang jahat dengan istrinya gitu. Jadi ya memang ya puji Tuhan dengan ilmuku itu aku jadi bisa juga berbagi pengetahuan kepada mereka bahwa perempuan mempunyai hak-hak. Kamu tidak boleh bekerja, itu juga melanggar hakmu sebagai perempuan gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali. Oke, Kak Oit, akhir bincang-bincang kita yang sesi pertama ini, seperti ya juga yang kandidat yang lain, boleh diceritakan kenangan terindah atau yang paling berkesan sama Titi Naksarki? Semua berkesan, tapi yang paling lucu adalah ketika kami satu kelas IPS 1 kabur ke Bogor, kereta ngelihat bunga. Kelas? Satu kelas.
3/4 lah. Wakil ketua kelasnya Yesi, dia ada di sini. Ada nggak nih Kak Yesi? Yesi itu tukang absen, Pak Budi. Oh. Jadi semua teman-teman disuruh satu kursi satu-satu supaya nggak kelihatan kosong. Jadi dia sama bilang, Pak Budi udah deh, yang sakit 5 gitu, supaya dia buru-buru pergi. Jadi kami semua nonton lihat karena kan KRL baru waktu itu. Jadi kita semuanya kabur ke Bogor, cuman ngelihat bunga bangkai, udah ngelihat kan dulu belum ada foto-foto kan belum ada. Iya. Terus pulang lagi naik bus kalau nggak salah deh waktu itu. Ya kalau pokoknya kalau anak zaman aku tuh ya itulah ya, kayak kemarin aku baru ketemu sama Caca, kayaknya ada juga dia di sini, cerita-cerita betapa kita dikejar-kejar sama Suster Marieta karena mau kelas 3 untuk pelajaran tambahan matematika, kita kabur-kaburan. Karena nginget sikonnya gitu loh. Jadi tapi jangan ditiru ya, adik-adik. Iya, benar-benar. Kenangan sesaat. Jangan ditiru dan jangan sampai ketahuan ya. Kalau sekarang susah ketahuan, udah ada sosial media. Kita beruntung Kak Teti. Jejak digital. Kita memang nggak ada sosial media, nggak ada barbuk, kita aman. Kak Teti, terima kasih banyak ya sharingnya, luar biasa inspiratif sekali. Nanti aku ngobrol lagi ya sama Kak Teti. Ini langsung rame kolom chat semuanya. Waduh, seru sekali perjalananmu dulu ya ternyata. Ada yang bilang, waduh kabur. Ya, iya, justru itu yang bikin berkesan. Kabur bareng-barengnya itu. Aku percaya sama Kak Teti. Kak Teti mengatakan dulu kelas IPS-nya bandel. Ternyata terbukti memang benar ya. Tapi bandel bareng-bareng itulah justru biasanya ya yang paling seru nih kalau dibahas ulang tiap ketemu. Yang dikenang, yang bikin ketawa, bikin haru. Cerita seperti itu justru yang menguatkan sisterhood kita nih sampai sekarang kita pun bisa berkumpul di tahun 2022 mulai dari angkatan 70-an, angkatan 80-an dan angkatan 90-an hadir semua kumpul di sini dengan suasana hangat. Lanjut kita ya teman-teman semua. Setelah kandidat keempat, sekarang kita lanjut ke kandidat Dewan Pengawas kelima, Kak Cica dari angkatan 1980. Kak Cica. Hai. Malam. Wah, Kak Cica udah beres buka puasanya semua? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kopi, masih ada kopi. Masih ada kopi, penting itu. Karena banyak banget cerita seru nih yang mau kita kulik malam hari ini bersama Kak Cica dan juga kakak-kakak yang lain. Oke, Kak Cica, silakan kalau misalnya hendak menyapa dulu teman-teman para pendukung. Barisan pendukungnya udah ramai banget di kolom chat dari tadi, soalnya bolak-balik menyapa, jadi kayaknya harus disapa secara langsung oleh Kak Cica nih biar teredam semua semangatnya. Silakan Kak Cica. Oke, makasih Siska. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera semuanya. Kadik nih, Kadik Indi Tarki dan saudara-saudaraku. Aku perkenalkan lagi ya, mungkin ada yang belum kenal, tapi kayaknya banyak yang kenal. Nama saya Dria Chandra Adityanti, nama absen, panggilannya Cica. Saya sama dengan Modi, aku tahun 1980 lulus dari bahasa, hidup bahasa, dengan Teti juga. Terus aku kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, dan jurusannya Sosiologi. Kayaknya waktu itu hidup kuliahku tuh hampir sama ya dengan SMA ya. Banyak main dan sebagainya, tapi tetap ingat sekolah karena dulu tahun kedua ya, dulu belum semester, jadi tahun kedua aku sempat jadi asisten dosen, tapi dulu istilahnya asisten mahasiswa, dan juga kemudian di jurusan sosiologi sampai lulus gitu. Dan ada kerjaan juga deh, cari pengalaman dan cari uang gitu ya. Jadi surveyor. Jadi kita survey suatu produk, terus kita dibayar waktu itu. Untuk bayar kuliah juga, kuliah dulu murah. Ya itu kuliah. Kemudian sudah lulus, nah ini hidup ibu rumah tangga. Saya nggak bekerja, saya tidak bekerja karena saya ikut
mendampingi suami keluar kota dan luar pulau ya waktu itu, kota di Jawa dan Sumatera. Tapi nggak mungkin ya anak Tarki nggak aktif, jadi saya tetap aktif. Juga mencoba waktu itu jadi dosen, tapi kita kan pindah-pindah. Terus saya aktif di anak-anak waktu itu, anak saya 2, waktu itu udah mulai besar. Saya aktif di kepengurusan POMG, jadi pengurus, dan itu awalnya saya berorganisasi mungkin ya, itu walaupun sosial. Itu kemudian berlanjut pulang ke Jakarta, akhirnya gimana pun juga kembali ke Tarakanita. Saya ikut bantu Iliora. Di sini ada kakak-kakak, ada Kak Peggy, Mbak Pipit, Kak Susi, semuanya. Saya waktu itu di Iliora, kepengurusan Iliora periode kedua. Itu dan bersama ada Icul juga tuh, bersama-sama kita buat ini Tarki Berkain itu yang top itu ya. Jadi akhirnya memang saya lebih ke organisasi sosial dan tapi basicnya ada pendidikan ya, banyak pendidikan. Juga saat ini saya yaitu karena selalu jadi pengurus di mana-mana, saya aktif di alumni FISIP, juga pasti ngurusin teman-teman di 80 juga. Ya udah dengan segala kegiatan, banyak kegiatan, ada kegiatan silaturahminya, ngumpul, kegiatan sosial, juga pengajian. Moga-moga nanti kita bisa kembangin untuk pengajian untuk lintas angkatan ya, kenapa enggak ya? Kita mulai dari 80. Itu aja sementara itu. Oke. Ibu rumah tangga. Keren banget, that's the hardest job loh, ibu rumah tangga justru yang paling menantang dan juga bisa dikatakan paling menyita waktu dan pikiran, bukan? Para wanita semua di sini yang sudah berkeluarga pasti sepakat dengan saya. Dan saya kagum sekali deh dengan energinya Ibu Cica yang tidak henti-hentinya terus mencari outlet gitu, mencari outlet untuk bukan hanya berekspresi, tapi juga untuk membina silaturahmi dengan berbagai komunitas, terutama tentunya dengan Sisterhood Tarakanita. Nah, aku pengen tahu nih, kalau dari sudut pandang seorang Mbak Cica yang memang nih nampaknya gaul banget, supel banget, sudah terbiasa gitu ya, kayaknya a very people's person, membina hubungan baik dengan banyak orang. What is special about the Tarki Sisterhood in your opinion, Mbak Cica? Yes. Kita udah masuk ke itu memori terindah belum ya? Udah boleh disambungin? Ya? Jadi bridging aja bisa, cakep. Ya, karena sebenarnya memori terindah dan berkesannya itu banyak sekali pasti ya, semua juga pasti tahu. Jadi saya akan mulai itu memang beneran. Nah, yang terindah adalah pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan Tarakanita yang sampai sekarang benar-benar ini sampai merinding nih. Ya, aku juga. Gitu. Benar-benar betul-betul itu yang memori itu terindah. Dan kita nyambung ya, kalau bisa nyambung, dan yang berkesan pasti hidup DB Trita, drum band Putri Tarakanita. Di sini ada ada panutan saya, ada kakak-kakak saya, Kak Inge, Kak Peggy, Mbak Pipit, Mbak Susi, semuanya. Suka dukanya, sukanya banyak, ya itu yang berkesan, sukanya banyak, duka juga ada, tapi banyak sukanya dan pengalaman yang akan terus unforgettable deh, jadi anggota drum band Tarakanita. Iya. Aku bisa merasakan rasa senangnya Kak Cica. Bukan hanya begitu banyak cerita, bukan hanya begitu banyak kenangan indah gitu yang membuat kita kadang-kadang bisa kayak senyum-senyum sendiri atau nggak berhenti ketawa ketiwi kalau ketemu gitu ya dengan teman-teman Tarakanita, tapi juga mungkin rasa percaya diri gitu yang jadinya embedded dalam kita karena kita tahu we are part of a very strong sisterhood. Setuju nggak sih Kak Cica? Setuju banget. Dan di mana-mana kita akan terus tersambung. Tadi kemarin saya udah cerita sama Teti, tiba-tiba ada yang lihat capture ini saya Dewan Pengawas itu ya disebar di mana-mana. Tiba-tiba ada yang WhatsApp saya, Kak Cica
Dewan Pengawas ya, angkatan 80. Saya angkatan 85 bersama Teti bahasa gitu. Ya ampun. Sementara dia satu pengajian dengan saya, jadi kita nggak tahu dan nanti pokoknya kita mau ketemu terus langsung, aduh jadi pengen ketemu, ya kita ketemu. Ya, pokoknya di mana-mana udah ketahuan deh. Anak Tarakanita pasti langsung nyambung. Itu yang paling nggak bisa nggak bisa dipungkiri. Radar Tarki tergantikan. kita tuh kuat, yes. Bisa langsung melihat sesama Tarki. Yes. Gitu, paling istimewa. Thank you Kak Cica, makasih banyak ya Sama-sama. sudah menyumbangkan momen merinding kesekian kalinya malam hari ini dengan cerita-cerita serunya. Thank you juga buat semua kandidat pengawas tadi yang sudah bercerita mengenai profilnya masing-masing, mengenai kenangan terindah selama jadi anak Tarki. Enak sekali loh rasanya bernostalgia seperti ini ya. Kayak langsung ada suntikan rasa bahagia internally gitu loh, dari dalam. Ini yang kita butuhkan ya di momen-momen seperti sekarang ini, di mana masih cukup banyak tantangan-tantangan kita jalani. Jadi terima kasih banyak ya untuk suntikan rasa happy-nya kepada para kakak-kakak kandidat pengawas. Nah, setelah tadi sudah berkenalan lebih jauh, sudah tahu juga lebih dekat dengan profilnya masing-masing, aku sekarang akan panggil kembali kelima kandidat Dewan Pengawas ini, di mana bersama-sama kita akan cari tahu nih, apakah yang menjadi prioritas dari para kandidat Dewan Pengawas dari kedua kandidat ketua. Nah, jadi sekarang aku akan undang kembali kelima kandidat, mungkin bisa dari kandidat nomor 1 kembali ya. Kita ulang, Kak Yuni, angkatan 85, boleh kembali bergabung bersama aku. Apa mungkin masih di jalan ya? Tadi Kak Yuni kan sedang ada di jalan ya. Nah, Kak Yuni, there you are. Kak Yuni, bagaimana perjalanannya Kak so far? Ya, saya berhenti dulu kok. Oh, ya aman ya jadi ya. Masih bisa nih aku ganggu ya Kak. Oke, kita sekarang udah di agenda berikut nih dalam acara kita, Kak Yuni, yaitu kita pengen sekali mengetahui pendapat Kak Yuni sebagai kandidat Dewas. Kan tentunya Kak Yuni sudah tahu nih program kerja kandidat Ketua 1 dan Ketua 2. Yang interview sudah dijalankan ya di tanggal 8 dan 13 April lalu. Nah, menurut Kak Yuni sebagai kandidat Dewan Pengawas, hal apa nih yang patut diprioritaskan oleh kedua kandidat ketua? What do you think, Kak Yuni? Kalau menurut saya sebenarnya kebutuhan ini loh mengenai balance antara kontribusi, artinya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya itu adalah terhadap alumni, teman-teman alumni, kakak dan adik alumni, tetapi juga kontribusi terhadap sekolah. Jadi kalau bisa tuh kedua-duanya tuh bisa diprioritaskan, jadi sejalan gitu. Jadi biar bagaimanapun juga kan sekolah kita pasti membutuhkan kontribusi dari para alumni. Dan para alumni pun juga kan karena kita ini cukup besar ya, jadi pasti juga mengharapkan kita semakin akrab dengan segala kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan oleh para pengurus yang baru dan dibawahi oleh ketua siapapun itu gitu loh. Jadi kalau saya ngelihatnya mereka cukup kuat dengan masing-masing punya beda visi dan misinya gitu loh. Jadi seperti yang satu kandidat satu lebih ke memperkenalkan lebih jauh mengenai si ini Tarkinya sendiri, tapi kalau yang kedua juga banyak gitu program-programnya yang ke sekolah dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya sih itu sih. Iya. Jadi untuk benar-benar secara realistis melakukan give back to Tarki, tapi secara nyata gitu ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya. Bagaimanakah peranan kakak kandidat Kak Yuni sebagai Dewas nantinya saat mengemban tugas? Silakan Kak Yuni. Tentunya saya berharap bisa berkontribusi ya terhadap apapun kegiatan yang dilaksanakan. Terutama yang berhubungan dengan ya mungkin bidang saya, pekerjaan saya, kemampuan saya dan sebagainya ya. Kalau saya misalnya
ada sesuatu yang bisa saya sumbangkan atau apapun bentuknya, ya bisa anything lah gitu, saya akan melakukan itu. Itu aja sih. Baik, nggak apa-apa, tapi siap tambah sibuk lagi nih Kak Yuni, jam segini aja masih on the way pulang, nggak apa-apa ya Kak ya? Demi give back to Tarki, right? Insya Allah. Siap, terima kasih Kak Yuni, thank you. Nah demikian ya teman-teman ya, sudah kita dengarkan pemaparan dari kandidat 1 Dewan Pengawas Kak Yuni, bagaimana Kak Yuni nanti akan memanfaatkan perannya sebagai Dewan Pengawas dalam mengemban tugasnya, dan apa juga pendapat Kak Yuni mengenai program kerja dari kandidat Ketua 1, Ketua 2. Ini tentunya kita di sini netral ya posisinya ya teman-teman semua ya, kita hanya menyampaikan aspirasi saja nih, apa yang menjadi harapan kita bagi para calon ketua nantinya. Nah selanjutnya aku akan ajak kembali Kak Maudi untuk bergabung bersamaku, dan akan kutanyakan pertanyaan yang sama nih kepada Kak Maudi. Kak Maudi dari Angkatan 80, bolehkah diceritakan pendapatmu mengenai program kerja kandidat Ketua 1 dan juga Ketua 2, dan apa nih yang menjadi harapan Kak Maudi sendiri nih untuk kedua kandidat tersebut? Oke. Menurut saya kedua kandidat itu memiliki program kerja yang baik, kreatif, dan edukatif. Keduanya juga sama-sama sih ingin memajukan dan memberikan yang terbaik untuk Tarki. Terus menurut saya sih prioritas yang utama adalah itu lebih ke komunikasi, lebih terbuka ya, lebih terbuka komunikasi ke alumni dan juga kontribusi kepada sekolah. Jadi ketika kedua poin tersebut sudah terpenuhi, mungkin program-program yang sudah direncanakan saya rasa akan berjalan dengan lancar, beriringan dan lancar. Oke, jadi harus semua elemen-elemen tersebut berjalan, berdampingan, dan bersamaan gitu ya, Kak Maudi ya. Komunikasi dibuka antar angkatan, lintas generasi, kontribusi kepada sekolah juga senantiasa dijaga gitu ya. Dan pada akhirnya ini semua akan menunjang semua program supaya nggak cuma jadi slogan-slogan aja, tapi sungguh-sungguh menjadi realita begitu. Oke, nah Kak Maudi, pertanyaan yang sama juga nih berikutnya. Bagaimana kira-kira peranan Kak Maudi nih sebagai kandidat Dewan Pengawas saat nanti mengemban tugas? Jadi menurut saya tugasnya Dewan Pengawas itu adalah menjaga, mengawasi, dan bekerja sama, saling bersinergi agar ya tadi itu program-program yang sudah dibuat oleh ketua terpilih nantinya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Amin. Harapan kita bersama itu Kak Maudi. Terima kasih banyak. Thank you ya Kak Maudi ya. Nah kalau kebetulan mungkin ada para fans dari kandidat Ketua 1 dan juga fans kandidat Ketua 2 juga boleh loh absen-absen dan mungkin menyampaikan nih kepada tim kandidat masing-masing kira-kira bagaimana ya cara kita merealisasikan harapan dan aspirasi dari kandidat Dewan Pengawas. Seperti misalnya Dewan Pengawas kandidat number 3 Kak Teti Angkatan 84 yang juga akan saya berikan pertanyaan yang sama nih. Kak Teti, kalau ditanya apa yang sebaiknya menjadi prioritas dari program kerja para kandidat ketua, yang paling penting apa nih Kak Teti menurutmu? Muaranya mereka berdua ini akan meningkatkan image ya dari sekolah kita tercinta sebenarnya. Yes. Jadi ini sangat-sangat penting untuk eksistensi kita. Karena sekolah kan mulai banyak dan preference orang kan sudah istilahnya sudah menyebar gitu ya. Jadi jadi gimana sekolah ini tetap eksis lah gitu. Jangan sampai kekurangan murid juga ya kan. Dan mereka muaranya ke sana aku lihat. Jadi bagus dua-duanya. Oke. Supaya kita nggak melulu ngomongin kejayaan masa lampau ya. Enggak. Tapi zaman sekarang, kekinian juga harus ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Aku setuju sekali. Nah, berbicara mengenai peranan Kak Teti sendiri nih sebagai Dewan Pengawas, apakah mungkin ada sesuatu yang Kak Teti bisa berikan dari berbagai pengalaman Kak Teti dalam peran Kak Teti sebagai Dewan Pengawas? Aku eko yang disampaikan oleh
Mbak Modi, aku Eko. Jadi istilahnya memang ngawasin gitu ya. Tapi yang utama adalah kita harus comply sama anggaran rumah tangga yang ada itu kan. Aku mencoba memahami itu. I'm trying to visualize gimana sih penerapan yang efektif gitu supaya kita bisa saling sinergi dan saling ngisi. Karena kekuatan kita itu adalah kolaborasi. Yes. Ya. Oke. Kata kunci kolaborasi. I like it. Thank you Kak Teti. Terima kasih banyak. Udah banyak nih ya keywords kita kumpulkan nih. Mudah-mudahan bisa menjadi kuncian juga buat para kandidat ketua nanti ya saat mereka menyapa kita semua kembali nih dalam proses pemilihan ini. Kita lanjut lagi menuju kandidat Dewan Pengawas berikutnya, Kak Oit dari Angkatan 77. Bolehkah bergabung kembali bersamaku dan memaparkan kalau menurut pandangan Kak Oit sendiri, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dari program kerja ketua terpilih nantinya? Aku ngikutin program kandidat 1 dan 2. Terus terang, karena mungkin kami lahir di tahun 59, yang notabene itu dekade kedua. Itu dekade kedua itu gennya gennya baby boomer. Oh iya, aku tuh sampai mendata. Kalau si 2 kandidat itu di dekade keempat, jadi sebetulnya jauh ya, jauh ke kami. Nah, justru tugas mereka itu adalah bagaimana merangkul kami yang senior-senior. Kami nggak mau dibilang tua. Yang senior-senior. Okay. Dekade pertama itu usianya 75 ya. 65 sampai 75. Itu belum sepuh, tapi istilahnya dia udah nggak bisa diajak yang kegiatan lari-lari, kegiatan yang ini udah nggak bisa. Sama seperti kita juga, udah mulai pelan-pelan. Nah, justru disinilah kandidat 1 dan 2 harus membuat program-program, kan kita ikatan alumni, bisa merangkul yang ke atas, di dekade 1 dan 2, dan juga dekade 4 dan 5. Kita udah 55 angkatan nih. Komunikasi, itu penting. Saya setuju dengan Dewas 1, 2, 3. Komunikasi. Baik ke alumni maupun ke sekolah kita. Dan tentunya programnya ya menjangkau kami dan juga untuk menciptakan sekolah kita yang dulu tuh gimana gitu. Tarakanita tuh bagaimana? Itu supaya dikembalikan ke masyarakat. Ini loh alumni-alumninya tuh punya prestasinya bagus. Memang Korang itu sangat penting. Supaya tidak ada miss. Terus terang aja saya ngikutin, waktu itu saya juga Korangnya 77, cuman apa mungkin saya ketinggalan berita atau ini ya, kebetulan banyak juga kegiatan yang kami angkatan dekade 2 ini nggak bisa ngikutin juga semua gitu ya. Jadi mungkin yang itulah yang mesti diciptakan kegiatan-kegiatan yang bersinergi mulai dari dekade 1 sampai dekade 5. Ya, supaya lebih kuat lagi ikatan alumni Tarakanita gitu ya, Kak Oit ya. Oke. Nah, bagaimana dengan peran yang akan Kak Oit jalankan nih sebagai Dewan Pengawas? Kira-kira apa yang akan Kak Oit tawarkan sebagai Dewan Pengawas? Kalau saya sih tetap mengacu kepada pasal 16 anggaran rumah tangga, bahwa di situ mendampingi semua program kerja pengurus. Jadi, oh ya, saya lupa, saya mau tambahin juga. Silakan. Siapapun yang terpilih, pengurus kandidat 1 atau kandidat 2, sebaiknya saling bersinergi. Karena program mereka dua-duanya bagus. Program mereka aku akui, walaupun aku jauh ya mencapainya, maksudnya mesti membaca banyak, tapi mereka aku akui bagus. Ya, kalau sampai bisa mereka punya program dua-duanya bisa dijalankan, itu itu Tarakanita boleh bangga banget deh. Dan kita si Dewan Pengawas mendampingi, harus bersikap kritis tapi tidak nyinyir. Dan kalau yang muda-mudanya juga ditegur, nggak boleh sakit hati. Ya mungkin cara peneguran kita mungkin kan masing-masing orang
ada yang beda ya, ada yang kita kan udah dites tuh, ada laut, ada awan, apa itu yang 5 itu kan masing-masingnya berbeda. Api, tuh mau digalak katanya gitu. Nah, itu jadi kita mesti bisa membawa diri kita juga sama seperti menghadapi anak-anak kita lah, mereka juga kelompoknya kan buat aku sih ya, kalau buat yang lain mah enggak, masih adik. Kira-kira gitu. Oke. Pegang pada aturan aja, anggaran rumah tangga pasal 16. Iya. Tapi tadi ajakan yang keren banget tuh Kak Oit untuk ya bekerja sama gitu ya, karena sebenarnya kita semua di sini bukan bersaing kok, kita justru ingin bekerja sama gitu ya, untuk menguatkan ikatan alumni kita dan pada akhirnya menguatkan nama Tarakanita sendiri gitu ya di masa sekarang ini. Oke, that's a very great reminder. Thank you banget. Sekarang kita lanjut menuju kandidat nomor 5, Kak Cica, angkatan 80. I would love to hear from you setelah mendengarkan pemaparan dari para kandidat pengawas yang lain sebelumnya mengenai prioritas yang mestinya nih menjadi fokus utama ketua terpilih nantinya. Kalau Kak Cica setuju atau tidak, atau mungkin ada yang mau ditambahkan nih, apa yang sebaiknya menjadi prioritas kerja dari ketua terpilih nantinya? Ya, ini nggak enak dan enaknya jadi jadi yang bicara paling akhir. Jadi semua sebetulnya sebenarnya sudah terangkum. Jadi baru mau sudah di dalam pikiran sudah diutarakan dari dari Teti, Modi, Yuni, semuanya dari pertama. Kak Oit terakhir udah mau itu Kak Oit sudah mengutarakan. Jadi memang waktu itu kandidat 1 dan 2, kebetulan saya ikut dua-duanya, itu memang punya program yang kalau dijadiin satu tuh memang mereka saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi. Dan kebetulan tidak ada yang kebetulan, tag kita atau tema kita dalam pemilihan ini adalah kreasi bersinergi kan. Jadi yang satu kreatif, yang satu sangat bersinergi. Jadi kayaknya memang udah pas gitu semuanya. Akhirnya memang komunikasi tuh jadi prioritas yang utama untuk mereka kembangkan. Semua tadi yang diutarakan Kak Oit bagus sekali, harus bisa menjangkau ke atas dan ke bawah. Dan kita sebagai dewan pengawas juga kita bisa ikut kan ya, bisa ikut mendorong dan mendukung mereka gitu. Terus juga apalagi yang ke dalam ya, saya kira 2 program itu, 2 kandidat itu memang mereka prioritasnya juga ke dalam juga, ke anggota, ke alumni gitu. Jadi memang akhirnya komunikasi dan program ke dalam, ke sekolah, maksudnya kembali ke sekolah itu yang baik menjadi prioritas kandidat itu mereka berdua. Jadi itulah, saya tinggal menambahkan dan tinggal menjadikan satu semua yang sudah baik dari teman-teman. Saya kira. Nah, kira-kira nih Kak Cica bagaimana caranya untuk mendorong, membantu para ketua untuk bisa menjaga sinergi yang mesti ada ini nih, supaya komunikasi terjaga, program berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Bagaimana kira-kira Kak Cica sebagai Dewan Pengawas akan melakukan hal tersebut? Iya. Pertama memang karena namanya juga Dewan Pengawas ya, pasti kita mengawasi, tapi juga mengawasinya dengan merangkul ya, merangkul, jadi Tuturi Handayani melihat dengan mendampingi. Kemudian juga siap mendukung dan punya solusi, memberikan solusi jika ada yang bertanya ya, kita harus siap dengan solusi. Saya yakin kita berlima, insya Allah bisa memberikan dengan berbagai pengalaman, 5 orang ini bisa memberikan solusi yang baik kepada mereka juga, tapi tetap menjaga batas-batas ya, menjaga batas-batas kritis seperti kata Kak Oit,
dan saling mengisi. Saya percaya sekali bahwa memang saling mengisi dan kolaborasi itu memang akan menjadi ini kita ya, cara kerja kita berlima, insya Allah. Kayak sepertinya itu. Bukan sepertinya, betul, yakin. Terima kasih Kak Cica untuk jawabannya. Wah, keren banget. Boleh dong aku minta tepuk tangan virtual yuk untuk kita semua, khususnya para kandidat Dewan Pengawas. Sudah dijabarkan ya dengan sangat lengkap, mulai dari profil, lalu juga aspirasi, rencana ke depannya seperti apa, dan bagaimana mereka masing-masing akan mendampingi dan membantu dan mendukung ketua terpilih nantinya menjalankan berbagai program mereka. Wah, keren-keren banget. Very inspiring. Nah, sekarang seperti yang sudah aku jelaskan di awal juga, kalau kita ingin berikan kesempatan nih bagi semua yang hadir, our sisters, para teman-teman, alumni Tarakanita yang hadir, untuk juga bisa bertanya secara langsung kepada kandidat Dewan Pengawas. Boleh memanfaatkan kolom chat yang tersedia, kalau pengen ditulis aja, mungkin agak kurang kondusif gitu ya untuk tanya langsung. Tapi bagi yang bisa dan hendak, silakan langsung saja raise hand dan open mic, tanya langsung kepada kandidat yang dituju, atau mungkin pengen menyapa semua kandidat yang ada, nggak apa-apa banget. Mungkin ingin sekedar berbicara open mic supaya bisa mendukung kandidat jagoannya, atau mungkin sahabatnya, boleh banget loh, silakan. Langsung saja, nggak usah sungkan-sungkan, you are among your sisters. Nggak usah ragu-ragu, langsung saja ya, dimanfaatkan kesempatan ini untuk kita menjadikan suasana makan ini lebih hangat lagi. Apakah ada yang mau open mic untuk menyapa para kandidat? Silakan. Sambil aku cek ya di chat ya. Wah, sudah banyak sekali yang menyapa. Ada yang mengatakan perlu diadakan Rija setiap tahun yang sama ini tidak pernah ada. Nah, oke. Laporan keuangan ini Tarki yang transparan. Oh, RUA, maaf saya salah melihat. Oke, perlu diadakan RUA setiap tahun yang selama ini tidak pernah ada, dan laporan keuangan ini Tarki yang transparan. Ini pertanyaan dari Kak Vera. Ini pertanyaan yang bagus nih, mungkin ada yang mau menjawab? Salah satu dari kandidat Dewan Pengawas. Aku bebaskan saja sekarang, siapa yang hendak menjawab boleh langsung open mic saja dari salah satu kandidat Dewan Pengawas. Suka Kak Yuni, Kak Maudi, Kak Teti, Kak Oit, atau Kak Cica yang punya opini mengenai... Boleh aku jawab? Silakan. Kebetulan aku sekretaris di perkumpulan angklung, namanya Angklung Orkestra Indonesia. Anggotanya juga banyak anak-anak Tarki. Cuman sekarang karena pandemi kan kalau latihan kan dempet-dempet ya, jadi kita agak lagi belum dulu, tapi mau mulai lagi. Nah, karena aku sekretaris ya, aku pegangannya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya memang di situ kewajiban rapat umum anggota itu memang ada di dalam pasal itu. Ya kalau kami dipercaya untuk menjadi Dewan Pengawas, ya tentunya Dewas harus mempelajari benar-benar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, menguasai tanggal-tanggal harus diadakan RUA, laporan keuangan, dan disajikan kepada seluruh stakeholder, para alumni. Saya rasa begitu. Siap. Terima kasih Koit jawabannya. Kita masih persilakan ya, kalau ada yang hendak memberikan tanggapan kembali untuk topik bahasan ini, silakan. Kalau hendak ada yang mau bertanya hal lain, silakan juga. Oke. Ini ada Kak Ika. Ya, saya hanya menambahkan Kawit ya. Silakan Kak. Ini bukan kebetulan juga, semoga Dewas berlima ini nanti akan bisa lengkap, karena tadi Kawit sudah, dia dari bidang Kawit itu dari hukum, dan kita punya ahli ekonomi juga tuh, jangan lupa Yuni, Mbak Yuni. Jadi semoga apa tadi dari Kak Vera ya, tadi usul RUA dan laporan keuangan itu memang betul. Saya tadi lupa, kita Dewas memang kalau bukan harus yakin bahwa kita bisa bekerja dengan ADART berjalan dengan baik.
Jadi saya rasa semoga kami berlima bisa tidak mengecewakan, bisa menghadapi itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Cica untuk tambahannya. Ini banyak juga yang menginginkan, setuju banget dengan semua kandidat Dewas, perlu ada komunikasi antar koordinator supaya bisa secara periodik membahas program-program yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Wah, kayaknya harus update banget nih. Pengen tahu semua kegiatan yang sedang terjadi karena mungkin memang ingin tahu bagaimana cara kita bisa membantu, bagaimana cara kita bisa berkontribusi kan sebagai sesama alumni Tarki. Nah ini apakah bisa dilaksanakan kira-kira? Bagaimana pendapat para kandidat Dewas untuk membuat sebuah, ya bisa dikatakan mungkin meeting lah gitu ya, untuk membahas apa saja nih yang sudah terlaksana, apa aja yang udah bisa di checklist, apa saja yang masih pending, dan apa saja rencana ke depannya. Kira-kira memungkinkan nggak ya untuk dilaksanakan seperti itu? What do you think, kakak-kakak kandidat Dewas? Apakah mungkin ada yang mau menjawab? Oit lagi. Silakan Kak Oit. Ya memang harus, itu memang ada di dalam anggaran rumah tangga bahwa Dewan Pengawas itu harus mengadakan rapat minimal 1 kali. Baik di permintaan maupun mereka bisa mengundang juga pengurus untuk mengadakan rapat. Jadi itu memang ada ketentuannya kok. Jadi tinggal kita ikutin aja ininya, aturan mainnya yang ada di anggaran rumah tangga. Gitu. Oke, siap. Jadi artinya harus dipantau terus ya, biar nggak ketinggalan update-nya dan juga bisa bergabung dalam acara-acara tersebut. Terima kasih Kak Oit untuk konfirmasinya. Sama-sama. Ada Kak Peggy Odang nih yang juga menyapa. Aduh, hebat banget sih semua kandidat, sharingnya luar biasa. Jadi kangen banget deh. All the best ya buat semuanya. Kata-kata penyemangat nih dari Kak Peggy Odang. Terima kasih Kak Peggy untuk kata-kata yang penuh motivasinya. Aku senang sekali nih melihat kolom chat luar biasa ramai ya. Dengan komentar-komentar dari para partisipan dan juga para pendukung nih dari kandidat Dewas masing-masing. Ini ada yang juga bertanya, Dewas ini dipilih ya, ada berapa orang? Aduh, semua itu sama buat saya. 5-5-nya aja dipilih. Kangen deh sama semuanya. Keren semuanya katanya gitu. Pujian kembali mengalir nih untuk para kandidat Dewas. Keren-keren semuanya. Dan ada juga yang berkata, pastinya presentasi terbesar ke alumni ya, karena kita kan ikatan alumni. Oh, oke. Ini mengomentari ya, bagaimana sebaiknya porsi dari fokus yang diberikan kepada ketua terpilih nantinya. Tadi kan udah ada beberapa komentar ya, bahwa harus sinergi nih antara ke alumni dan juga ke sekolah dan ke anak-anak murid sekarang. Nah, ini ada dari Kak Susi mengatakan tentunya presentasi terbesar tetap ke alumni, karena kita kan ikatan alumni. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya? Mungkin ada yang ingin menanggapi? Kandidat Dewas? Saat dikatakan yang paling utama adalah ikatan alumni. Kira-kira bagaimana nih cara kita menyeimbangkan antara menguatkan silaturahmi dan ikatan antara alumni kita sendiri, sambil kita juga memberikan give back, memberikan kembali sumbangsi kita, kontribusi kita terhadap sekolah kita tercinta Tarakanita. Kalau pendapat kakak-kakak kandidat Dewas seperti apa? Ya, aku ya, sis. Ini sharing aja. Kebetulan di angkatanku tuh 84, itu guyup sekali, sangat guyup. Jadi di sekecil itu saja, itu sangat guyup. Jadi apalagi sebesar ini ya. Jadi menurutku memang fokus dari perkumpulan ini memang adalah untuk saling mempererat ya. Jejaring alumni kita yang sangat luar biasa ini. Luar biasa. Kekuatan yang sangat luar biasa. Itu sih. Bayangin ya, cewek-cewek ini ya. Aduh, saya masih bilangnya cewek-cewek gitu. Bersatu padu, waduh. Selesai tuh Indonesia. Kira-kira itu. Iya. Setuju sih aku. Dulu aja masih jadi anak SMA aja udah jagoan banget ya. Jagoan ya kita. Apalagi sekarang
senang gitu dengan semua pengalaman yang kita miliki, dengan semua ilmu yang sudah kita dapatkan gitu ya. Dengan tekad dan kemauan kita tentunya untuk terus menjadi penyumbang lah gitu bagi komunitas sekitar kita dan orang-orang sekitar kita. Terima kasih ya Kak Teti sudah menanggapi kembali. Iya sih. Coba aku cek kembali beberapa komentar yang ada di chat. Ini saking ramainya agak-agak keder, aku mohon maaf ya teman-teman yang semuanya juga sudah semangat sekali. Yang pasti aku mengucapkan terima kasih banyak nih untuk antusiasmenya, untuk dukungannya, untuk kehadirannya dalam acara hari ini. Aku lihat semuanya luar biasa sekali sih supportnya gitu ya kepada para sisters, kepada para kandidat Dewan Pengawas, mulai dari kata-kata penyemangat, ada yang sharing juga cerita. Ini ada Kak Jessi nih ya, Kak Jessi bilang, wah aku sih lebih kacau lagi, ini kayaknya mau lomba-lomba cerita bandel gitu menyaingi Kak Oit nih tadi. Kak Oit tadi katanya kan kabur rame-rame sekelas ke Bogor. Kak Jessi katanya lebih kacau lagi. Pada belajar ngerokok di WC sampai diuber-uber suster. Terus terakhirnya, yeay, malah seneng. Ini pasti saat itu sih ketakutan luar biasa ya. Cuman sekarang diulang kembali ceritanya ketawa-ketawa pasti kan. Luar biasa sekali. Aduh, senang deh aku dengarnya. Ternyata dari zaman dulu tuh emang perempuan-perempuan Tarki tuh ya, jiwa rebelnya tuh emang nggak bisa dipendam ya, udah dari sononya seperti itu. Dan akhirnya kerebelan kita ini terus ya kita pelihara gitu, sampai kita berkarir, kita menjadi ibu, kita pun menularkan nih sifat rebel positif tentunya ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Dan ini senang sekali gitu loh, aku bisa rasakan malam hari ini dari kakak-kakak semua, dari para partisipan, dari para kandidat, semuanya tuh benar-benar menegaskan gitu loh di hati aku bahwa memang aku unsur Tarkinya nggak akan pernah hilang lah. Apa yang aku dapatkan di Tarki itu selalu akan ada, dan aku yakin teman-teman semua di sini juga sepakat ya. You can take the girl out of Tarki, but you cannot take Tarki out of the girl. Wah, keren banget. Tangannya buat kita semua. Keren banget. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk semua yang sudah hadir, untuk pertanyaan-pertanyaannya yang keren banget, untuk komentar-komentarnya, sharing ceritanya juga seru-seru banget. Thank you so much. I have so many goosebump moments this evening because of your stories. Akan aku bagi lagi nanti kepada teman-teman angkatanku. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikut lebih ramai lagi yang ngumpul, jadi semakin ramai juga cerita yang kita share. Dan tentunya menjadi pengingat ya bagi kita semua yang hadir hari ini bahwa memang yang namanya silaturahmi, komunikasi, semangat sinergi kita untuk membangun ikatan alumni Tarakanita, ini yuk kita jaga bersama-sama. Dengan semangat kita bersama pasti bisa kok. Apalagi aku lihat kita semua perempuan-perempuan di sini yang punya tekad yang selalu membara, luar biasa, untuk menjaga agar kita semua bisa terus satu visi, satu misi dalam menjaga program-program yang akan dijalankan oleh Unitarki. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran dan juga semangat yang sudah diberikan pada malam hari ini. Dan artinya, mulai malam hari ini kita sudah selangkah lebih akrab ya dengan kakak-kakak kandidat Dewan Pengawas. Silakan bagi para hadirin semua, para partisipan dipertimbangkan dan diarahkan dukungannya kepada kandidat yang dirasa paling cocok dan sesuai dengan aspirasi kita masing-masing. Yang terpenting adalah kita pantau terus update-update info dari panitia di WhatsApp grupnya masing-masing dan juga dari media sosial Unitarki ya. Dilihat aja terus, di-follow, di-love, di-komen-komenin biar rame engagement-nya. Biar muncul di timeline kita. Jadi jangan cuma ditungguin pas muncul aja, tapi masuk dong, masuk ke lamannya, masuk ke feed-nya untuk cari tahu ya ada update apa saja. Jika nanti sudah tiba saatnya untuk mendaftarkan diri untuk menjadi pemilih, nah ini yang paling penting. Jangan sampai lupa daftar ya. Register because your vote counts, every vote matters. Alright? Oke, sebelum kita berpisah, harus dong kita foto bareng dulu ya. Kakak-kakak, teman-teman alumni Tarki semua. Yuk, mari kita nyalakan kameranya. Semuanya yang sudah berdandan cantik, mungkin tadi sempat ya, memulas lipstick dulu, it's okay. Semuanya sudah tampil cantik menawan. Oke, boleh aku minta ya, ada yang membantu untuk men-screen capture ya. Oke, kita siap. Foto pertama. Put on our best smile. Say Tarki.
Oke, itu jepretan pertama. Kayaknya masih butuh beberapa lagi ya. Mungkin 1 kali lagi untuk memastikan. 10 lagi. Waduh, Kak Owit kayaknya lagi semangat banget nih posenya. Nggak apa-apa, aku jabanin. Aku juga suka kok foto-foto. Sekali lagi ya kakak-kakak semua. 1, 2, 3, say Tarki. Oke, gimana, masih ada pose-pose berikut yang mau diperlihatkan hari ini? Mau ya? Oke. Sekarang boleh lebih ekspresif lagi. Ya, kita perlihatkan rasa sukacita kita, rasa syukur kita, how grateful we are to be together in this lovely evening, in this third picture. Siap ya, Kak Owit, harus luar biasa loh posenya. Kak Owit loh yang kita foto terus nih semuanya. Oke, are we ready? 3, 2, 1, Tarki! Nice! Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua di sini. Thank you so much, lovely ladies. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Terima kasih dan good luck buat semua kandidat Dewan Pengawas. Sampai jumpa ya kita di kebersamaan berikut. Sukses selalu dan sehat selalu. Bye semua. Amin. Bye. Terima kasih. Kak Vera. Teman-teman panitia. Baik, terima. Bu Dok Jen.